Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masih Belajar, di mana kita bersama-sama belajar untuk mencari manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kali ini, pada podcast kali ini saya kedatangan tamu nih ya. Ada 2 orang tamu, yang salah satunya ini adalah seorang santri ya, santri kolot malah. Santri kolot ya, juga termasuk Dewan Guru Asatidh di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nah, yang bintang tamu kita yang kedua ini yang spesial. Santri pokok. Ya, ini sangat spesial. Beliau ini salah seorang konten kreator dan juga pegiat, kemudian influencer tim nasional Indonesia. sepak bola Indonesia. Selamat datang Mas Fajri dan Mas Yona. Selamat datang Gus Isa. Iya, selamat datang di Pondok Pesantren Al-Hikmah ya. Mas Yona gimana? Udah berapa kali sih main ke Pondok Al-Hikmah nih? Udah sering banget. Udah sering banget ya? Tapi kalau buat podcast baru kali Baru ini ya podcast ya kita ya. Sama saya juga ini. Bingung. Tapi kan lu di sini tiap hari kan? Tiap hari di sini. Oke, kita malam ini atau hari ini, kali ini kita membahas sesuatu yang beda nih. Kalau kemarin itu kita bahasnya keilmuan lah, hikmah atau semua. Iya. Nah, kita malam ini beda. Kita mau membahas Timnas Indonesia. Nasionalis Sebenarnya sekali agak, ini. agak bingung, makanya kok kemarin di telepon Gus Isan Iya. kita podcast bahas timnas kan. Setahu gua podcast ini kan podcastnya Al-Hikmah Studio ya. Iya, iya. Podcast pondok Iya. yang biasanya kalau gue lihat bahas-bahas Keilmuan. soal keilmuan, terus tata cara inilah Iya. itulah, kok bahas timnas. Kitab. Kenapa Gus? Ini Pertanyaannya soal ini. makanya saya ngajak teman saya nih biar dia menjawab. Kenapa sih kok kita ini podcast santri ya, tapi kok bahas timnas? Kenapa Mas Fajri? Kalau dari gini ya, untuk persepsi dari santri, mungkin karena sepak bola itu diminati dari banyak kalangan, Gus. Saya yakin sekali itu. Tidak semua anak kecil ya. Mungkin kecil, muda, tua, perempuan, laki-laki semuanya suka. Pasti suka sama bola. Dari kalangan manapun suka. Lanjut lagi dari sepak bola di sini menurut saya, karena ini jiwa nasionalis kita harus tergugah lah. Semisal kita nonton bola itu kayak kemarin kan ada acara bola pas lawan Australia itu sore ya. Itu kan kita ketika mau puasa atau mau buka juga kan nonton dulu ini. Nonton dulu ini. ya nonton. Mungkin karena Satu. jiwa nasionalismenya santri tinggi, Mas. Jiwa nasionalisme santri tinggi, terus begitu ada timnas Indonesia main, itu jiwa nasionalisme santri itu akhirnya Menggebu-gebu. ini banget menggebu-gebu. Jadi santri nggak cuman itu ya, nggak cuman maksudnya kayak belajar soal akademis, belajar soal agama doang, nggak, tapi juga Enggak. belajar nilai-nilai kecintaan terhadap Kecintaan negara. NKRI harga mati. tetap. Nasionalis juga karena ada makalah ya, hubbul waton minal iman kan Hubbul ya. waton minal iman. Apa artinya itu, Bang? Hubbul waton itu cinta tanah air sebagian daripada iman, Mas. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Karena mungkin dari situ ya santri juga suka karena nonton bola itu semangat banget. Iya. Dan memang di sepak bola itu kan ada unsur-unsur pelajaran yang menurut saya itu sangat bagus sekali, Mas. Di sepak bola itu kan kita diajarkan untuk kompak ya. Ya kalau kita bermain nggak kompak kan nggak Ya, aduh. Iya. nggak menang toh, sulit untuk menang. Nah, Berat. itu di dalam sepak bola itu ada pelajaran-pelajaran untuk kekompakan ya. Itu juga sangat sangat penting lah bagi santri-santri dan bagi umat muslim juga sangat penting gitu untuk kompak, untuk bisa kompak. Soalnya gue pikir kalau mondok tuh santri kayak belajar dan taunya kayak cuman kitab doang. Iya. Terus apa ternyata juga nonton bola juga. Iya dong, santri zaman now. Gen Z. Tolong diedit ya. Ntar diedit yang ini. Podcast mondok soalnya. Tit. Oke, Mas Yona, saya mau tanya nih Mas. Kemarin Mas, kenapa sih Mas timnas kita ini udah pemain abroad ya? Apa tuh? Abroad. Ya, atau pemain-pemain diaspora itu udah banyak banget tuh Mas. Naturalisasi udah banyak banget. Ya, kok bisa kalah Mas? Kemarin kita tahan imbang ya kan? Tahan nih. Leg pertama imbang kita. Pertama kos-kos. imbang. Lah kok pertama. bisa 5-1 Mas? Ya Allah Mas, kenapa Mas sebenarnya? Apa mungkin karena transisi dari Nah, pelatih itu mempengaruhi juga? gimana? Kalau soal teknis internal dan teknis yang pasti itu kan yang tahu dari staf kepelatihan ya. Kita kan sebagai orang awam, penggemar, supporter cuman melihat dari luarnya aja. Yang pasti kita semua senegara ini juga pasti kaget dengan hasil kemarin, karena dari awal
dengan modal kita 0-0 di GBK waktu itu kita udah yakin banget nih minimal imbang lah. Iya, Minimal iya. imbang. Jumawanya dapat lah. Saya juga mau sombong sebenarnya. Sombongnya dapat sekali. Kita berharap minimal 1 poin dan kita optimis 3 poin, tapi ternyata di lapangan sama-sama tahu kan Iya. jeleput kemarin tuh 1. Padahal udah nyiapkan lagu kan ya kalau menang. Sudah. Tapi Karena Mas Yona ini ya terkenal kan dari konten-konten lagunya untuk timnas ya kan. iya, sementara Kemarin lagu yang paling pecah tuh logo apa Mas? lagunya Bung sebelah. Bung Toel-Toel. Jangan tolong dong, alergi gua. punya udu. Oh iya Mas. Nah terus gimana Mas itu? Apa sih Mas yang salah itu di mana sih Mas sebenarnya? Saya tidak bisa berani bilang salah apa enggaknya karena memang kita kan bukan pelaku bola, bukan pelatih juga. Tapi yang pasti kalau penerawangan kita orang awam kayak kemarin itu terlalu bernafsu. Jadi Coach Patrick seolah-olah ingin menunjukkan bahwasannya dengan gaya bermain yang beda, yang tadinya kita lebih defensif, lebih menunggu terus counter attack. Kemarin pengen coba menampilkan sepak bola yang mendominasi, terus juga offense tinggi, menyerang tinggi. Total football lah ya. Total football, itulah pokoknya. Tapi kan sebenarnya di 15 menit awal itu works, itu berfungsi. Iya, bagus banget itu awal. Gua ngelihat ada 2 peluang kan yang headingannya J.I. Jazz yang hampir masuk ke tepis sama kita dapat penalti. Penalti. El Klemer kan, Rafael Aduh. strike. Terus tapi sayangnya Bang Dix kena tiang. Kak Kev. Kak Kev kena tiang. Kak Kev. Abis itu ngedrop mentalnya. Iya, Ini iya. yang gue heran tuh harusnya untuk sekelas Dix, sekelas Iya. Mes. Mereka bermain di liga-liga Eropa kan. Iya, Si Kevin Dix main di Copenhagen, Liga Denmark ya. Terus Mes main di Twente di Liga Belanda Eredivisie. Harusnya Di nggak dong. liga-liga besar loh itu. Liga-liga yang sangat kompetitif. Harusnya hal-hal seperti itu biasa buat mereka. Tapi nggak tahu kenapa kemarin kayak down banget. Apakah karena di timnas ini beda atmosfernya atau gimana nggak Iya, tahu. atau mungkin bisa kayak gini juga karena mereka ada beberapa pemain yang baru main tuh Mas. Baru masuk. Ya, Iya. Kevin Dix juga kan baru kedua ini kan. dua ini. Dua Lawan yang pertama lawan Jepang kalau nggak salah. Tapi dia ditarik juga karena cedera. Terus ini match kedua. Terus Ole Romani debut. Terus Dean James debut. Joe Pelopesi belum dipasang Iya. kemarin. Nah, kalau dari segi line up sendiri Mas. Dari segi line up yang kemarin tuh ya, menurut Mas Yona ini gimana? Apa sebenarnya udah mumpuni belum sih? Kayaknya berubah semua kayaknya. Bukan kapasitas saya untuk bilang mumpuni atau tidak. Nggak mungkin dari pandangannya Mas dari Yona pandangan lah. sebagai POV supporter ya. ya. Sekali lagi saya Kita nggak ini mau kan dari menyalahi. pandangan supporter. Ntar ada orang ngomong, lu deh jadi pelatih nggak kalau yang main gitu. Enggak, kan. kita dari kacamata orang awam aja Ya. lah kita. Sebenarnya kalau dari formasi ada 2 yang menjadi catatan saya. Yang pertama Rido nggak Ya, jadi starter karena menurut pengalaman selama ini J.I. Jazz memang tandemnya Rido biasanya. ya. Tapi kemarin diubah antara Bang J sama Mes karena kita pakai 2 back. Terus kalau kita ketika bertahan kita jadi 3 back, Calvin Verdong yang ditarik ke belakang ke center back yang sebelah kiri. Sama satu lagi gelandang bertahannya Pak Camat Swansea Iya, iya. sama Bang Nathan. Bukan berarti mendiskreditkan Bang Nathan ya, cuma Ya, kita Bang Nathan soawan keren. Maksudnya Bagus, memang bagus. dia pemain berbakat, cuman kan Di pertandingan kemarin. mengingat juga sebelumnya si Nathan ini udah lama banget gak main di Swansea, gak main di tim utama. Menit Jadi bermainnya menit ya. bermainnya sangat kurang. Iya. Nggak tahu apa alasannya pelatih karena mereka yang lebih ngerti kan gimana keadaannya. Itu sih yang menjadi catatan saya dan mungkin beberapa orang-orang lain tentang formasi. Ya, kalau saya ya sebagai orang awam ya melihat pertandingan kemarin tuh apa namanya? Kita tuh terlalu ofensif bener ya. Terlalu ofensif, terlalu terbuka. Iya. Mainnya terlalu terbuka. Kemudian di tengahnya ini loh Mas. Pemain-pemain tengah kita tuh Kelemahannya loh. kayak Ya. langsung. Oke lah mungkin mereka pasti punya kualitas, tapi di sistem formasi kemarin itu mungkin ini belum berjalan gitu loh. Saya ngelihat tuh yang menurut saya kurang banget ya. Nggak ada DM-nya yang bisa merusak apa atau istilahnya menggagalkan serangan-serangannya Iya. Australia loh Mas. Itu kan kemarin karena di posisi itu kemarin Pak Camat Nathan kemarin mungkin memang Nathan kemarin kurang begitu maksimal dalam melakukan perannya mungkin ya, sehingga ketika kita kena counter kayak melompong, memang terlalu banyak space di situ Iya. kan antara Bang Jai sama Miss. Jadi ya kalau lawannya tuh sekelas Kamboja Laos, counter attack-nya sih nggak sebahaya Iya, kemarin. iya, Tapi iya. kan Australia loh bos Ini artinya. Australia. Ini kalau langganan nggak salah- Pildun ini. Iya, terus Langganan apa Pildun ini. namanya pelapis lagi.
Kalau nggak salah kan pemain-pemainnya ada berapa? Ada 6 atau 8. ya istilahnya nggak bukan tim Pemain inti inti ya, ya, bukan pemain inti. inti. Bayangkan kita kemarin pemain inti ya. Bisa Bisa kita imbang. tahan imbang. Lah ini pelapis kedua loh Mas. Kok bisa kalah? Tapi kita harus ingat, kalau soal itu kita harus ingat kata-kata Bapak L podcast kita. Sabar berproses. Proses terus. Proses terus. Kemarin udah proses, Lah iya loh, Sekarang. Mas. sekarang suruh proses lagi. Tapi kan kalau misalnya saya bisa lihat dari TikTok ya ramai banget ini ya. Jadi ketika pas pertandingan di situ di Sydney kan ya pertandingannya. Semua orang itu teriak-teriak mengatakan Sintayong itu. Nah iya tuh Mas. Awas gimana ntar, itu bisa? ntar dibilang ternak STY. Tapi enggak ya Mas ya. Kalau saya mikirnya gini, saya bukan masalah ST atau apa ya. Saya tuh pokoknya simple. Timnas menang gitu aja. Ya, Mau saya tuh simple. pelatihnya, mau pelatihnya Tapi Pak siapa? menang itu kan butuh butuh orang-orang persiapan. Nah, ketika kita secara prestasi yang kemarin ya, prestasi kemarin itu kita bisa masuk Piala Asia, kemudian menang lawan Arab Saudi, Iya. terus menahan imbang Australia ya di leg pertama. Kalau untuk Jepang oke lah ya. Berat itu ya. Abaikan saja itu. Mereka cuma main-main mereka itu, cuma tamasya aja mereka itu ya. Udah. Nah, tapi kok tiba-tiba Mas dengan ya menurut saya kalah dari Cina itu bukan prestasi buruk yang buruk-buruk banget loh Mas, maksudku. Iya, walaupun Masa gini, cuma satu kali kayak kalah gitu itu. terus diganti gitu loh Mas. Saya Iya, jujur saya itu langsung ya Allah, ini gimana? Padahal kita itu udah ya mungkin hanya beberapa langkah lagi kan kita Iya. itu Mas. Tinggal dikit lagi lah. karena kemarin kan masalah kita ada di lini serang kan, ada di striker iya. kita yang seharusnya bisa dijawab dengan Ole Romani. Ole Romani. Ole keren mainnya. Iya, Bagus banget itu. Type striker yang idaman. Emang yang dicari kan kayak gitu. Kita bukan butuh Kita orang yang kayak butuh gitu. seperti itu. Tapi kan kenyataannya Ole datang di saat transisi kemarin sudah berubah, jadi ya dengan berbagai macam. Tapi soalnya gini loh, Gus, kalau soal masalah transisi pelatih ini gara-gara kalah Cina atau apa, kan lagi-lagi semua itu cuman rumor. Ada yang bilang itu, ada yang bilang keharmonisan di Ya, tim, ada itu yang juga. bilang locker room segala macam. Itu yang tahu ya cuman internal mereka aja. Ya. Orang dalam Nah ya. Mas, ini Mas, saya kemarin semalam saya nonton video Icam Sport kalau nggak salah. Oke. Ada channel ya di YouTube itu. Itu ada cuplikan podcast. Di situ ada siapa namanya? Ragnar. Oke. Ada Ragnar, ada Kevin Dix, Oke. ada satu lagi Verdong. Oh, itu podcastnya orang Iya, podcast Belanda. Nah, mereka ini kan terkenal orang yang pendiam-diam santai gitu ya. Kalem ya. Tiba-tiba bikin podcast nih bertiga. Semuanya bilang sebenarnya nggak ada masalah loh Mas. Kalau dari hasil Iya, iya. yang saya lihat ya, nggak ada masalah loh dari Dalam internal gitu. dalam internal antara pemain dengan pelatih ya, dengan Pelatih. Sintayong ya. Mereka kesan dengan Sintayong tuh bagus. Kesan dengan Sintayong, bahkan Verdong bilang Sintayong lu sering bercanda gitu. Iya. Ya mereka hanya menyebut salah satu masalah bahasa. Dia cuma bisa satu bahasa gitu. Iya. Loh, tapi kalau masalah bahasa ya, Ada. kemarin itu kita bisa menang lawan Arab Saudi, bisa menahan imbang, bisa main bagus ya. Iya. Nah, kalau mereka nggak ngerti apa yang disampaikan. nggak ngerti apa yang Keterbatasan disampaikan, nggak bahasa. mungkin seperti itu Iya, iya, mainnya iya. gitu loh. Kan ada penerjemah gitu. Pasti ada faktor lain kali. Iya. Nah, itu apa itu? Iya, itu kalau kita bicara soal faktor apa, lagi-lagi semua cuman rumor, kita bisa menerka-nerka. Iya. Nek kita ngomong ngawur juga Wah. nggak bisa juga. Iya, kan. bisa, Itu cuman internal pemain, staf pelatih dan federasi yang Iya. tahu kalau itu. Mas Kenapa Yona kok tiba-tiba kayaknya diganti? agak sedikit takut ya membahas ini. Agak ditahan ya, agak ditahan. Karena memang Luapkan aja loh. kita semua cuman bisa menerka dan membaca berita. Iya, Kalau iya. saya juga nggak kenal sama Pak Erick Thohir, saya Iya. juga nggak tergabung di PSSI. Oh. Nek saya waton ngomong loh, kok ya malah jadi perkara. Iya. Yang pasti gini, sama kayak Gus Isan, soal pelatih sebenarnya bukan soal STI atau bukannya. Iya, iya. Mau siapapun itu, yang pasti timnas kita kan dari kemarin misalnya kita berada di grade ini, Iya. ganti pelatih ya harus naik dong. Iya. Ya. Buat apa ganti Iya. gitu kan kalau nggak naik. Terus banyak orang bilang harus proses atau apa. Kita udah berproses kemarin itu loh. Ini tinggal dikit lagi. Nah, kayak gua kutip statementnya Dokter Tirta. Kalau mau ganti pelatih itu ntar nunggu eventnya kelar dulu. Iya, 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 gitu loh, Mas. Jangan di tengah-tengah gitu ya. Diganti oke lah. Apalagi gitu. ini pertandingan krusial kan. Ya tinggal 4 game lagi dari kemarin kan. Iya. Australia, Inter besok Bahrain, Bahrain. terus kita home China, away
away Jepang, home China, yang artinya cuma tinggal Australia, Bahrain, China yang masih ada harapan. Iya. Karena Jepang kan udah pasti ya. abaikan aja. Abaikan. Ini kan terlalu beresiko toh, Gus. Ganti Iya. pelatih di pas kemarin itu. Tapi ternyata sudah terjadi dan harapan kita kemarin itu akan bertambah baik, tapi ternyata malah kebantai. Lah ya, Malah Mas, banyak banget lagi. ekspektasinya itu tinggi banget tuh kemarin. Karena kan awal kita sama ya, bisa nahan imbang. Cuma iya. kan pas ketika lawan Australia bahasa di sini kok langsung gede banget kenanya. Iya. 5-1. 5-1 Mas. Tapi emang kok kalau 2-1 ya 3-2 oke lah Mas. Oke. Ini 5-1 Mas, ya Allah. Pemain udah bagus-bagus semua. Debutnya habis Ole pikir, juga ya bagus Allah, banget kok ini. gitu. Ball position menang kita kan. Berapa Iya. Mas kemarin Mas ball position kita? Aduh lupa aku sekitar 60-an. 60-an persen. 60-an loh ball position. Kok bisa kalah? Iya. Kan ada beberapa yang beranggapan yang penting kita main cantik, menguasai bola, main menyerang. Ada tuh Bung yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang. Ada Bung Ya yang memang bilang kayak itu kan ada dua pendapat ya. Total footballnya Johan Cruyff, Iya. kemudian tiki-takanya Pep Guardiola ya. Tapi kan ada satu lagi nih antitesisnya. Si siapa namanya? Dulu pelatihnya Madrid dulu siapa namanya? Ancelotti, Bukan yang di Chelsea dulu juga melatih Chelsea. Mourinho. Mourinho itu kan mengcounter taktik total football dan tiki-taka itu kan dengan counter attack kan. dengan metode dia sendiri. Iya, gitu dengan kan. parkir bus, counter attack, parkir bus gitu. Karena apa? Melihat ini loh. Barcelona ketika itu ya atau tim-tim yang Gimana superiornya Barcelona waktu itu. seperti itu. Jelas sulit di ini ya. Kita pakai defensif ya nggak masalah sebenarnya, kita main bertahan itu ya, main bertahan toh kemarin juga bagus kok main bertahan gitu loh. Itu loh yang saya pikir kemarin itu ekspektasi saya ya Mas ya, ketika nonton lawan Australia kemarin tuh ini pasti bagus nih. Pasti bagus serangannya, tidak mudah kehilangan bola ya. Menit Kemudian awal. back-backnya nih ya, kita ngeliat backnya kan udah serem-serem nih Mas. Ya kan? Kreda. Lah kok penak men lek kegulan. Iya loh, kok enak banget. Jarak berapa menit Kemarin langsung tuh dua. marah-marah belum azan ya. Iya, saya sampai Nahan bikin juga status. ya. Saya tuh bikin status puasa plus timnas sama dengan ujian. Karena mau berkata kasar Gak masih boleh ya, terasa. masih terasa ya. Tahan. Aduh. Tapi ya sudahlah, yang soal match kemarin sudah terjadi, ya itu jadikan cambukan, mudah-mudahan nanti next pertandingan ini lawan Bahrain ada Nah, terus Perubahan ya. perubahan. kira-kira masih ada harapan nggak Mas Indonesia lolos Piala Dunia? Kalau untuk lolos langsung lewat peringkat 2 sudah sangat tipis banget karena kita harus menang. Mungkin target kita sebenarnya apa sih? Berapa? Ya kalau kata Pak Erick Thohir kemarin pasca ganti pelatih tetap sama, targetnya adalah lolos finish di peringkat 3 atau 4. 3 atau 4. Jadi next round ke ronde berikutnya, ronde 4. Masuk ke ronde 4 ya. Nah, Iya. dengan sisa pertandingan di ronde ketiga ini berapa pertandingan lagi Mas? 3 lagi. 3 lagi. Dengan 3 pertandingan ini harapan kita masih ada nggak Mas untuk lolos ke Piala Dunia? Saya nggak, ini mau itu kan berarti 1 sampai 4 lah ya. Ya. Yang lolos kan ya? Iya. 1-2 auto lolos. Auto lolos 3-4 ronde lanjut. ronde berikutnya ronde 4. Ya berarti masih ada nggak harapannya? Kalau lolos langsung peringkat 2 sudah sangat kecil. Itu udahlah abaikan. Tinggal harapan kita adalah finish di peringkat 3 atau 4. 3, 4. Itu dengan catatan kita harus menang di 2 pertandingan yang penting kan, lawan Bahrain sama ntar lawan China. Jepang kayaknya udahlah nggak usah dihitung. Jadi enggak ya. harus, kalau sampai besok ini kita kalah ya Itu harus menang Mas. harus menang. Imbang Enggak, harus menang. harus menang. Harus menang. Harga mati Harga menang. mati. Kalau enggak meninggoy kita. Kita peringkat 5 atau 6, gugur artinya. Pulang ya. Dan ada juga yang bilang ronde 4 lebih gampang. Enggak juga, karena kan ronde 4 nanti adalah peringkat 3-4 dari grup-grup lain. Nah, ya kita juga belum tahu kan iya, grup-grup iya, lain itu seperti apa. Gua lihat kemarin itu menurut data yang tak save kemarin adalah grup A sementara ini Uni Emirat Arab sama Qatar peringkat Uni Emirat 3-4. Qatar, oke. Grup B Irak, Oman. Irak, Oman. Oh. Oke. Nomor grup berikutnya kalau kita finish di peringkat 4 misalnya Iya, ya, Arab sama kita. Arab sama kita. Nah, Berarti jadi kan ada ada Irak, Oman, Uni Qatar. Emirat Arab, Qatar. Negara Timur Tengah semua. Iya. You know kan? Wah, you Timur know Tengah. seperti apa Timur Tengah. Timur Tengah so. Kalau Arab Saudi gimana Mas?
Arab Saudi berarti untuk peringkat kedua kayaknya masih sulit juga mereka ya. Arab Saudi sekarang poinnya 9. Enggak, masih ada harapan Masih di bawah mereka. kita ya? Dia Masih bisa peringkat 2 kalau masih bisa peringkat Arab. 2. Kita yang harapan Kalau kita Irak cuman oke lah Mas. Saya lihat pertandingan kita dengan Irak tuh fair gitu loh. Iya. Banyak fairnya gitu loh. Bahkan untuk pertandingan ini pun ya banyak media-media Irak tuh yang mendukung kita gitu. Iya. Iya. Ya kan pertandingan kemarin itu banyak banget media-media Irak yang mendukung supaya timnas itu karena mungkin sama-sama pernah disakiti. Karena kita bicara soal negara kaya satu itu kan. Yang duitnya nggak ada sharingnya itu. Sama Uni Emirat Arab juga cukup. Gini Mas, ngeri. saya sebagai orang awam nih ya Mas ya. Contoh match kemarin kita lawan Bahrain ya. Kalau dilihat dari kita ya, dari supporternya, kita yakin kita itu dicurangi. Oke. Kita dicurangi oleh wasit. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kalau pertandingan kayak gitu, misalnya kita dicurangi terus kita protes terus pertandingan diulang gitu? Rematch. Yang kalau kayak gitu kalau protes bisa ada FIFA dan AFC memang menyediakan space untuk melakukan komplain terhadap sebuah pertandingan dan kata Pak Erick juga PSSI sudah melakukan komplain waktu itu. Cuman ya lagi-lagi seperti kayak cuman formalitas aja kalau nyatanya juga yang ditanggepin kan. Yang berkata itu uang gitu ya. Ya, bisa jadi. Terus juga itu pun kalau untuk protes misal pun diterima bukan diulang pertandingannya tapi kayak misalnya wasitnya itu diistirahatkan. Tapi artinya kalau sudah skor akhir ya berat kalau mau diulang. Kecuali ada force majeure yang memang benar-benar harus diulang ya. Kalau cuman protes wasit kayaknya nggak akan diulang deh kalau Susah ya, sulit ya. Terus apa nih kira-kira harapan kita gimana terusan? Untuk pertandingan tanggal 25 nanti Nah, ya ini. lawan Bahrain. Coba Anda dulu gimana? Dari diem terus saya ya. Ya ini mau ngomong ini sama. Iya. Silakan saya beri waktu. Mungkin lawan Bahrain ini harus menang banget ini. Harus menang ini. Harga mati soalnya. Satu kita main di GBK ya. Jadi vibes-nya itu kan lebih menyala lah kalau saya bilang. Jadi karena kemarin-kemarin kan kita setelah pertandingan lawan Bahrain, orang-orang Bahrain itu kayaknya ketakutan, kena mental bahasanya. Gara-gara masalah kemarin. Oh, sampai tiket nggak ada yang beli ya? Kan disediakan 3.000 kan ya? Nggak ada yang beli ya? Kosong ini. Jadi full Garuda Indonesia semua orang-orang kita ini kayaknya. Iya. Orang dalam. Ya jadi kalau kata saya ketika lawan Bahrain ini harus menang dan juga orang-orangnya ya. Karena ngelihat pertandingan kemarin kayak Rizky Ridho nggak dimainin. Karena ini POV saya sebagai orang awam ya. Karena kita melihat pertandingan Bukan masalah sebelumnya. lokal atau naturalisasi ya, bukan ya. Tapi ya. maksudnya melihat masalah melihat kualitas permainan kemarin kan ya. Statistiknya kemarin mereka itu mainnya bagus ketika ada kayak Rizky Ridho di belakangnya itu rapi. Lah kalau pas kemarin kan agak kurang ya. Ya mungkin kita pakai kayak yang waktu awal melawan Bahrain yang pas di tempatnya kita pakai kayak nanti lawan tanggal 25. Formasinya ya. Formasinya mungkin. Ya itu sih kembali lagi ke Mas Patrick ya. Mas Patrick. Udah gua dukung-dukung loh. Maksudnya kan waktu itu dari ini flashback dikit ya waktu STI tiba-tiba dipecat. Otomatis kita semua galau kan, sedih dan lain-lain. Teman kan kembali lagi timnas harus tetap berjalan kalau kata Bernadia kan. Timnas harus tetap berjalan terus tetap kita dukung. Sudahlah kita dukung Patrick. Mudah-mudahan memang dia bisa lebih baik dari pelatih sebelumnya. Tapi bisa dengan pengalaman match debut kemarin kayak gitu ya ragu wajar dong, kecewa wajar. Makanya ini kayak kesempatan kedua buat Coach Patrick. Artinya dia harus buktikan ke kita di match lawan Bahrain ini harus menang. Harus menang. Terserah lo mau total football, lo mau total efek, lo mau mau parkir pesawat, terserah, yang penting menang karena ini harus menang kita gitu loh. Intinya gitu. Jadi mudah-mudahan Coach Patrick terus Alex Pastur Lanjard bisa benar-benar ngerembuk dan meramu taktik semaksimal mungkin sehingga kita bisa dapat 3 poin besok di GBK. Padahal pelatihnya udah bagus ya Mas ya. Bagus. Yang Alex Pastur ya. Alex Pastur itu kan dibilang orang jenius lah ya. Ya. Jenius. Profesor juga. Profesor juga lah. Ya. Terus di pemain tengah juga ada Tom Hai yang dibilang ya profesor juga gitu ya. Nah itu diharapkan bisa menang lah gitu ya. Kalau line up sendiri Mas, kita ini ya nanti satu-satu ya. Kita harapannya line up besok itu
Oke. Apa saja dan kenapa gitu? Kenapa kok milih si itu gitu? Ntar ditampilin ya. Iya. Tolong editor ditampilin ntar pelatihnya. Harus animasinya harus ada. Harus ada. Biar kerja lo orangnya. Oke, Mas. Kiper siapa, Mas? Oh, dari saya dulu. Ya. Kiper menurut gua kalau Paes mentalnya masih down sih ya. Oh iya. Emil menurut gua. Emil ya, Mas. Kiper Emil harus Emil. dikasih kesempatan ya. Iya, karena juga Emil kan walaupun sekarang di Serie B atau di Palermo tapi ya sekali lagi itu Palermo loh yang kita dulu lihatnya di TV Serie A Iya. klub gede kiper Emil. Oke. Terus center back Center ya? back tengah, Center back tengah Bang Jai dong. Bang Jai. Bang Jai. El Capitan. Bang Jai terus center back kanan, center back kanan Ridho. Ridho. Center back kiri, Sorry, kebalik. Center back kanan Mes Hilger, Ah. oke. Center back kiri Ridho. Ridho. Ah. Terus 3 Wingback wingback kanan, Wingback kanan Kevin dong. Kevin Dix. Kevin Dix bukannya kiri ya, Kevin Dix. Kanan. Kanan Kemarin kanan dia. Oh, ini Kevin Dix Ah, itu. Oke, Kevin Kiri Dix. kiri Verdong. Kiri Verdong. Terus DM. Ivar Yanar. Jenner. Jadi Nathan di Pak Camat Semansi op dulu. Oke, terus double ya berarti ya. Siapa nih? Ivar DM. sama Tom dong. Tom ya. Sama Ivar dan Tom. Ivar dan Tom. Terus gelandang serang Marceng. Marceng belum tergantikan nih Marceng. Belum. Oke, berarti terus striker kanan ya atau sayap kanan? Sayap kanan siapa ya? Yang sering itu kalau sayap kiri Wak Haji. Udah bisa main kan Wak Haji. Ragnar sayap kanannya Ole kayaknya. Ole ya? Ah, ah. Ole. Terus sayap kiri Sayap kiri Ragnar. Terus penyerangnya? Kalau Ole ditaruh tengah, yang kanan siapa ya? Siapa yang kanan menurut kalau Ole ini soalnya Iya, dia versatil lah ya, bisa di berbagai macam. Kalau Ole di tengah, kanannya siapa? Witan Witan nggak dipanggil ya? Kan udah Sayap tadi. kanan siapa sih biasanya kita? Kemarin siapa kita kemarin? Pakai dua kemarin depannya ya. Lama sama strike ya. Oh ya 352 deh ya. 352 Mas. Jadi kemarin kanannya siapa? Sayap wingback kanannya Dik kemarin ya. Dik doang yang overlap sampai depan ya. Oh ya berarti itu Ragnar sama Ole. Sama Udah, Ole. cukup 352. Iya, Ragnar sama Ole. 352 ya. Mas Fadri. Saya lagi Gus. Iya nih tadi gimana sih lo Marceng jadi Kipernya Paes. Oke. Dibantu Bang, dibantu. Yo, Dibantu. back Bang Jai positif. Back Bang Jai sama siapa tadi? Ridho ya. Ridho rumah. Back Ridho. Back Ridho sama Bang Jai itu harus berdua. harus Terus ada. siapa lagi? Tandemnya itu ya. Tandemnya itu. Terus yang di abis itu siapa lagi itu? Berarti 4 ya, 4 back ya. Iya, 4 back. Kanan. Kanannya Wingback. Kevin Dix. Kevin ya, Kak Kev Kevin pasti Dix, bagus itu. Kak Sama Kev. Kak Kev, Kak Terus Kevin yang Dix. kiri? Yang kirinya tadi Verdong. Verdong. Oke. Verdong. Kalau depannya itu tadi Pemain tengah. pemain tengah dulu ya, nggak boleh loncat ya. Berarti 3 nih pemain tengah nih. Siapa tiga. nih? Pemain tiganya tadi siapa aja tadi Gus? Yang tadi Bang ini? Opsinya ada Tom Hai. Ivar, Ada Tom Haye, Heeh. satu lagi Marceng. Marceng. ada, Joy Pelupesi ada. Kalau gua sih Marceng kayaknya Bang. Tetep Marceng lu ya? Tetep Marceng. Marceng, Tom sama Ipar. Oke. Ivar. Ivar. Iya. Hapner enggak masuk ya? Habner enggak? Habner back juga masih sih. iya, apa namanya masih Hapner bukannya udah bisa main Mas? Sudah Bisa main? Hapner sama Ragnar udah. udah bisa. Oh. Terus penyerangnya siapa? Penyerangnya tetap Ole Ole dan sama Ragnar. bukan dong. Siapa? Ramadan. Struik. Struik. Rafael Struik. Elklomer. Oke. Elkomer. Oke. Giliran saya nih ya. Iya. 352 ya berarti ya. Kemarin bebas. Bebas. Kalau bebas oke. Kalau bebas saya Pakai berapa? 4-3-3. Oke. 4-3-3 double pivot. Oke. Nah, 4-3-3 kiper Siapa kiper? kiper tetap Paes. Kenapa? Kenapa Anda masih yakin? Saya masih yakin Paes karena kalau saya memang saya belum pernah melihat permainannya Emil sih Mas ya. Belum pernah main Emil gimana. Tapi awalnya kemarin itu saya sempat berpikir oke, pertandingan ini Martin Paes kalau menang ketika Bahrain Emil kasih kesempatan gitu. Tapi saya nggak mau ngambil resiko lagi gitu loh. Iya. Jadi udah biarin Martin Paes aja dulu. Karena menurut Anda kemarin kebun 5 juga bukan semua salah. Bukan semua Paes. salahnya Paes. Salah siapa? Iya.
Sebut geng. Oke, Paes kiper. Salah rumput di lapangan. Dikit lagi itu. Martin Paes, Mas. Martin Paes. Kemudian back ya. Center Oke. back 2. Ah, Center back Rizky Ridho dan Jai. Jai Itzes. Oke. Oke. Kanan Kevin Dix. Oke. Kiri Verdong. Oke. Ini bisa gantian Verdong sama siapa Dix. tuh? Dan Dean James. James. Nah, Oh iya ada Dean James. Ada Dean James ya Itu opsi. bisa gantian tuh, bisa gantian. Atau apa tuh nanti buat Dean James buat ganti sayap kiri kita ya. Oh, ah. Terus tengah Tiga ya itu, berarti ya. tiga. Tengah itu Tom Hai, Oke. Joey Pelupesi. Joy. Oh, Anda ingin mencoba Iya. Joey Pelupesi? Saya yakin, saya merasa kemarin tuh tengah itu kurang ada yang ngerusak counter attack gitu loh Mas. Ngerusak build up-nya counter attack-nya Australia kemarin. Siapa yang kurang rusak counter attack Australia itu? Ya Anda tahu lah. Di permainan itu, Iya. ya di bagian tengah yang menjadi tugasnya kan tugasnya Nathan, Iya. seharusnya. Tapi Nathan tidak bisa menjalankan tugasnya. Iya, di pertandingan kemarin. Di pertandingan kemarin. Nah maka besok itu kita ini butuh DM yang betul-betul ngerusak serangan lawan gitu loh. Semacam Gattuso lah kalau zaman Iya, dulu. Gattuso. Atau kalau di Barca sekarang tuh ada siapa namanya? Ya Allah. Lupa sih. Gak pernah nonton bola lagi, gak pernah nonton Liga Eropa. Atau di City itu ada Rodri, ya, ada Rodri, Casemiro, ya gitu-gitulah yang ngerusak serangan gitu. Gelandang pengangkut. Ya, nah Tom Hai itu pokoknya urusan tempo, ya, urusan Bagi bola. Nah, itu Tom Hai. Lo mau passing apa lo mau long ball? Iya, itu Tom Hai. Terus gelandang serang Marceng. Marcelino masih. Tetep Kita ya. ada opsi gak sih selain Marceng? Tetap Marceng ya. Saya kira kalau Gelandang serangnya? gelandang serang ini kita masih agak kurang loh, Mas. Marceng doang ya? Cuma Ya, Tom Hai bisa di gelandang serang dulu. Cuma mungkin karena staminanya Tom Hai yang kurang ya. Dan sekarang memang kurang banget. style bermain dia memang bukan tipe yang kayak Ya, Marceng ya. dia tuh kan ngebut. deep playing playmaker kalau nggak Iya. salah. Zaman dulu itu- Pirlo lah ya. Marceng atau siapa ya? Egi Egi cedera. Egi cedera. Egi Melgiansyah kan? Sama Patrick Siapa ya selain itu? Ole itu bisa loh Mas kayaknya. Kalau nggak salah ya, saya pernah lihat itu kayaknya analisisnya, nggak tahu ya kalau salah dibenerin nggak. Ole itu pernah nggak jadi Gelandang serang. gelandang serang AM kan berarti. Kalau selain Marceng siapa ya? Sejauh ini Marceng sih memang Iya yang sih, itu. Yang- baru Marceng sih yang kreatif ya, lebih kreatif Marceng. Dia lebih ke kayak apa all roll gitu kan Marceng. Terus penyerang nih Mas. Oke, Penyerang ya? Dua berarti. Belum. Yang Tiga. tengah baru Marceng doang. Kan 3 Mas, Tom Hai sama Oh iya tadi udah ya Joey benar-benar. Pelupesi. Depan. Terus Tiga. yang depan, Tiga. sayap kanan, Oke. Ole. oleh kanan. Oke. Ole kanan, saya pasang kanan Ole. Kok nggak di tengah? Enggak, saya pasang. Kenapa itu kenapa? tenang dulu, tenang. Karena kalau yang lain dipasang di kanan, saya bagi saya belum ada yang bisa mainin di sisi kanan gitu loh. Kecuali memang Kevin Dix. Kan kalau kemarin tuh kan 5 ya tangannya, jadi dia maju mundur. Tapi ini kan 4-3-3. Nah, oleh saya pasang kanan. Oke. Oleh saya pasang kanan. Sebelah kiri Ragnar. Oke. Nah, Tengahnya? strikernya Hah? Jangan ada out of the box. Septian. Ramadan Sananta. Wow. Tapi kemarin Ramadan Sananta Mas. Kenapa? Saya kira menit bermainnya Ramadan Sananta daripada Rafael Struijk Banyakan lebih Sananta. banyak Sananta satu ya. Kemudian menurut saya Ramadan Sananta ini perlu Kasih jam Kasih terbang. jam jam. terbang gitu. Perlu dikasih. Kasih panggung dulu. Nah. Kalau Septian belum pengen nyoba. Septian Bagaskara. Septian. Di Dewa bagus loh dia. Iya sih ya. Dewa 19. Dia bisa nggak sih di kanan Mas? Biasanya striker sih dia. Striker ya. Atau mungkin dia Buat super opsi sub aja. lah. Tapi tetap Sananta. Ya, Sananta. Saya pengen coba. Bukannya ini ya, saya pengen nyoba Ramadan Sananta. Dilihat dari statistik juga tahun ini lebih bagus Ramadan Sananta. Kenapa nggak dicoba gitu loh? Gitu loh. Saya yakin masih bisa berkembang kok. Itu sih line up dari saya. Jadi Tapi kan sayang kita bukan Patrick Kluivert. Iya, Jadi kita kita cuma berandai-andai saja. Ya, enggak. Kita ini kan Apalagi pemain kita U12 kita juga bukan pejabat atau ketua umum sebuah federasi. Ya, kita berharapnya tetap
timnas Indonesia tetap menang, bisa berjaya. Soalnya gini tadi dulu saya belum selesai. Oh iya, Soalnya silakan. kita kan cuman orang awam supporter pecinta Iya. doang. Kita bukan pejabat atau ketua umum federasi. Soalnya kalau gua ketua umum federasinya, nggak gua ganti kemarin pelatihnya. Oh, tetep ya. Anak STI Gimana, ini. Bos? Lanjut. Tapi gini ini Gimana, untuk gimana? mengklarifikasi bahwasannya Kenapa? kita bukan ternak STY Iya, enggak iya, sebenarnya tadi yang kayak gue bilang di awal. Artinya mau tadi STY diganti nggak apa-apa, cuman gantinya paling nggak harus yang Iya, lebih iya. Setuju, CV-nya sepakat. CV-nya lebih oke lah, Iya. yang dia pernah menangani timnas sebuah Iya, negara besar dan berhasil. Kan ada tuh gitu Mas, kan. statement yang bilang ya kita ini kan mau Piala Dunia, maka cari pelatih yang memang standar untuk Standar. ke situ gitu. Iya. Tapi Ya kalau Mas Patrick memang dulu track record sebagai pemain Pemain memang bagus. oke. Oke. Cuman kan untuk sebagai pelatih memang belum sementereng STY bahkan iya. gitu kan Aha. yang pernah menangani timnas sebuah negara. Menurut gue ini kemarin mikirnya adalah apa Luis Van Gaal kayak atau siapa gitu kan atau Pep Ten Hag, Guardiola. misalnya kan. Ten Hag nggak masuk loh Ten Hag. Iya sekalian yang memang nama besar atau Iya. mungkin Mourinho kah atau Josim Lu lah atau apa yang memang selama ini kita cuma lihat di TV pada saat Piala Dunia itu loh yang harapan kita, tapi ternyata kan federasi memutuskan untuk menggantinya dengan Mas Patrick. Ya, tapi tetap lah Mas, kita nggak bisa terlalu nggak bisa berbuat banyak juga kan. Iya. Kita bukan pemegang kebijakan ya, bukan kebijakan. Kita juga bukan- kita hanya supporter yang kita bukan menteri yang BUMN. punya harapan tinggi gitu untuk timnas. Yang pasti harapan cuma satu, timnas tuh menang. Iya. Itu yang paling Ya, penting ya. cita-cita. Oke, kita sepakat cita-cita kita apa? Masuk Piala Dunia. Masuk Piala Dunia. Ayo bareng-bareng gitu loh. Ayo bareng-bareng, nggak usah cari apa namanya kesalahan-kesalahan yang nggak perlu menurut Membuat saya. gaduh, mengadu Ya. domba. Udah fokus kita pokoknya semua rakyat, saya yakin semua rakyat Indonesia semuanya mendukung timnas, pengen timnas menang, pengen timnas itu masuk Piala Piala Dunia. Dunia. Udah itu titik. Bagi kita semua supporter Indonesia itu. Terserah mau yang latih siapa, Iya, mau apa, gimana caranya? gimana Tapi caranya. tolong, Yang penting harus menang. Jangan buat kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Contohnya Ini besar apa kecil? Gak usah dilancing. Seneng banget mancing-mancing. Sukanya Bahaya. bikin jurang ya. Oke Mas, closing statement mungkin tentang timnas ini ya. timnas. Jadi buat teman-teman semua kayak jangan pernah terprovokasi oleh adu domba pihak yang berkepentingan. Sekali lagi gua pribadi, kita semua banyak memang yang kemarin pro STJ, cuman dengan diganti tidak masalah. Tetap kita dukung, tetap kita support timnas kita, mau menang mau kalah, kita dukung dengan sepenuh hati. Kalau ada yang nggak beres kita kritik dengan benar juga, jangan mencaci, jangan mengumpat dan lain-lain. Intinya kita dukung timnas kita sepenuh hati karena sekali lagi Garuda di dada kita. Iya. Mas Fadri. Kalau intinya dari saya ya, karena ini pertandingan 3 lagi, ini harus menang. Cuma satu, perpecahan itu membuat kita tidak kalau perpecahan nanti akan buat bahaya. Intinya kita harus bersatu. Intinya netizen ini pastinya kan banyak yang komen pro kontra ya. Jadi kita harus satu bersama, pokoknya harus menang. Mau siapapun itu pelatihnya. Nah, ya. Intinya menang lah. Intinya menang. Kalau Gus Isan, Ya kalau saya itu tadi, sepak bola itu tentang persatuan Mas. Sepak bola tentang persatuan, sepak bola tentang harapan. Ya, ayo sama-sama kita jaga persatuan supaya harapan kita tercapai. Amin. Itu aja. Saya singkat. aja. MSGK. mantap sekali Gus. Mantap sekali. Terima kasih Mas Fajri. Sama-sama. Terima kasih Mas Yona. Sama-sama, Gus Ica. Sehat-sehat selalu, Amin. lancar puasanya ya. Amin, lancar. Lancar banget. Sudah belanja-belanja ya. Sudah belanja. Oh, sudah. Insya Allah. Ya kita sebentar lagi mau lebaran, mudah-mudahan hari kemenangan kita sebagai umat muslim, hari lebaran kita ini juga menjadi pertanda bahwasanya besok timnas kita juga akan berlebaran merayakan hari raya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sebelum amin ya lebaran Allah. kita merayakan dulu ya. Iya dong. Oke, terima kasih Mas Yona, Mas Fajri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.